Kisah Satrio Piningit. Salam rahayu sedulurku semua. Sebelum mendengarkan kisah Satrio Piningit, marilah kita saling mendoakan untuk hal-hal baik dalam hidup. Semoga sedulurku semua terhibur dengan cerita yang telah disuguhkan. Jangan lupa untuk support channel ini. Anda boleh memberikan like, komentar, dan subscribe, juga berkomentar dengan bijak dan baik. Apabila kalian tidak suka, boleh berhenti untuk menonton. Terima kasih. Pada zaman Kerajaan Majapahit, di tengah hiruk-pikuk persaingan politik dan ancaman dari luar, ada sebuah ajian sakti yang jarang sekali terdengar. Namanya, ajian ini disebut Satrio Piningit, yang artinya pahlawan yang terpendam. Ajian ini memiliki kekuatan luar biasa yang bisa mengubah nasib, membawa pahlawan sejati dari bayang-bayang untuk muncul di saat-saat genting dan memimpin kerajaan menuju kejayaan. Namun, ajian ini bukanlah hal yang sembarangan, hanya orang-orang terpilih yang bisa merasakannya. Di sebuah desa yang tenang di pinggir Kerajaan Majapahit, hiduplah seorang pemuda bernama Jaya. Ia adalah anak seorang petani biasa yang sederhana, namun memiliki jiwa yang penuh semangat dan keberanian. Sejak kecil, Jaya sudah menunjukkan potensi luar biasa dalam segala hal, kemampuannya dalam berkelahi, kecerdasan dalam taktik, serta ketajaman hatinya dalam menegakkan keadilan. Namun, meskipun Jaya memiliki banyak kelebihan, hidupnya selalu dibayangi oleh satu hal, nasib yang tidak pernah berpihak padanya. Ia tumbuh tanpa ayah dan ibunya yang bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup, seringkali terjebak dalam kesulitan. Meskipun demikian, Jaya tidak pernah menyerah pada keadaan. Ia selalu percaya bahwa di balik kesulitan pasti ada jalan keluar. Suatu malam, ketika Jaya sedang duduk di bawah pohon beringin, seorang tua yang misterius mendekatinya. Tua renta itu, yang dikenal dengan nama Ki Ageng Suto, seorang pertapa yang sudah lama mengasingkan diri di hutan, melihat potensi luar biasa dalam diri Jaya. Ki Ageng Suto mengungkapkan bahwa Jaya adalah pewaris dari ajian legendaris yang telah lama terlupakan, ajian Satrio Piningit. Jaya, anak muda, kau punya takdir yang lebih besar daripada apa yang kau lihat saat ini. Dalam dirimu terpendam kekuatan yang bisa membawa perubahan bagi negeri ini. Namun, untuk membangkitkannya, kau harus mengikuti petunjukku, kata Ki Ageng Suto. Jaya yang penuh rasa ingin tahu, mendengarkan dengan seksama apa yang akan disampaikan oleh pertapa itu. Ki Ageng Suto menjelaskan bahwa ajian Satrio Piningit adalah sebuah kekuatan yang hanya bisa diakses oleh orang yang memiliki hati yang bersih dan yang siap untuk mengemban tanggung jawab besar. Ajian ini, menurutnya, akan terbangun ketika zaman membutuhkan seorang pemimpin yang sejati, seorang pahlawan yang akan muncul di saat-saat kritis. Dengan penuh tekad, Jaya mengikuti pelajaran dari Ki Ageng Suto. Dalam latihan yang penuh tantangan, ia harus menjalani berbagai uji coba, tidak hanya fisik tetapi juga batin. Setiap malam, ia duduk dalam meditasi mendalam, meresapi ajaran-ajaran yang diberikan Ki Ageng Suto. Mantra Satrio Piningit tidak bisa dipelajari dengan mudah. Ia harus benar-benar memahami makna di balik setiap kata dan meresapi kekuatan alam yang mengalir dalam dirinya. Pada suatu malam yang penuh mistis, setelah bertahun-tahun berlatih, Jaya akhirnya merasakan perubahan besar dalam dirinya ketika ia mengucapkan mantra pertama kali, seakan dunia sekitarnya berubah. Angin malam berhembus kencang, dan tanah di sekitarnya bergemuruh. Di hadapannya, Ki Ageng Suto tersenyum penuh kebanggaan.
Sekarang, kau telah siap. Jaya, mantra ini bukan sekadar kekuatan fisik, tetapi kekuatan spiritual yang akan membimbingmu dalam setiap langkah. Kau adalah Satrio Piningit, pahlawan yang terpendam, yang akan membawa perubahan bagi Majapahit, kata Ki Ageng Suto sebelum menghilang dalam kabut malam. Beberapa bulan setelah menerima ajian tersebut, kerajaannya, Majapahit, berada dalam kondisi yang sangat genting. Raja yang memimpin sudah tua dan lemah, dan beberapa bangsawan mulai berkhianat demi kepentingan pribadi. Negara semakin terpecah, dan ancaman dari kerajaan tetangga semakin mendekat. Pada saat itu, sebuah berita menyebar. Seorang pemuda misterius muncul di tengah kekacauan, seorang yang membawa kehormatan dan kekuatan luar biasa. Jaya, yang kini telah menjadi Satrio Piningit, akhirnya muncul sebagai pemimpin yang ditunggu-tunggu. Ia menanggalkan identitasnya sebagai petani desa, menggenggam kekuatan ajian Satrio Piningit, dan memimpin pasukan Majapahit untuk melawan ancaman yang datang dari luar. Berkat keberanian dan kebijaksanaannya, Jaya mampu mempersatukan kembali kerajaan yang terpecah belah di medan perang. Ia menunjukkan kemampuan yang tak tertandingi, dan di saat yang sama, ia menjadi teladan bagi rakyatnya. Ia tidak hanya memperjuangkan kemenangan di medan tempur, tetapi juga menegakkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Majapahit. Satrio Piningit, yang semula terpendam dan tak terlihat oleh dunia, akhirnya mengungkapkan dirinya sebagai pahlawan sejati. Dalam perjalanan hidupnya, Jaya tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik atau ojian yang diwariskan, tetapi juga kebijaksanaan, keadilan, dan kesetiaannya pada tanah air. Ajian Satrio Piningit yang telah lama tertidur dalam diri seorang pemuda sederhana membuktikan bahwa seorang pahlawan tidak selalu datang dari garis keturunan raja atau bangsawan. Pahlawan sejati adalah mereka yang memiliki hati yang tulus dan siap mengorbankan segalanya demi kebaikan bersama. Kisah Jaya, sang Satrio Piningit, mengajarkan bahwa takdir seseorang tidak ditentukan oleh asal-usulnya, tetapi oleh pilihan yang dibuat dengan hati yang tulus dan keberanian yang tidak kenal takut. Hingga kini, kisah Satrio Piningit terus hidup di tengah masyarakat. Setiap kali negeri dilanda kesulitan, munculnya seorang pemimpin yang bijaksana dan berani, selalu dipandang sebagai Satrio Piningit yang terpendam, siap mengubah jalan, sejarah, dan membawa kebaikan bagi banyak orang.